Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sama-sama kita banggakan ini, di masjid yang mulia, di kota yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini ya, untuk bermujalasah menuntut ilmu, belajar bareng Al-Qur'an dan sunnah yang dipahami oleh salafun salih. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit kupas satu ayat di dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana kita bisa sukses dunia dan akhirat. Kalau hanya sekedar sukses di dunia, kita kaya raya, kita punya harta banyak, kita punya jabatan yang tinggi, itu biasa. Ya, itu sangat biasa sekali. Akan tapi kita pengen kesuksesan kita di dunia ini, maka juga kita pengen sukses juga di negeri akhirat. Dan itulah tempat tinggal yang sesungguhnya. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan resep. Di dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ketiga, dan ini adalah kunci sukses. Makanya kalau pengen sukses ingat ayat Al-Baqarah surat nomor berapa? Al-Baqarah surat nomor berapa? 2. Ya, ayat yang ketiga. Ya, ingat kalau mau sukses pegang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, di antara kunci sukses yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada Allah. Jadi ada orang yang sukses punya harta banyak di dunia ini, tapi tidak punya iman kepada Allah, maka hakikatnya bukan orang sukses. Jadi orang sukses, dia yang punya iman. Walaupun mungkin di dunia tidak banyak duitnya. Miskin, tapi dia punya iman. Membawa iman sampai dia wafat. Maka ini adalah kunci sukses yang pertama. Kita kenal orang-orang kaya, pemain-pemain bola di luar negeri sana. Mereka punya apapun mereka mau, mereka bisa beli. Akan tapi mereka tidak punya iman. Mati, mereka bukan orang sukses. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, ya, tidak masuk dalam agama Islam. Ya, maka fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih. Allah tidak akan bisa mengampuni dia walaupun mereka punya emas sebanyak bumi. Ada enggak satu orang yang punya emas seluas bumi? Mustahil, enggak ada. Tapi kalaupun ada, untuk menebus agar dia bisa selamat dari adab Allah karena dia di dalam kehidupan dunianya tidak beriman kepada Allah, dah bisa. Walaupun ditebus dengan emas, ya, seluas bumi, tidak akan bisa. Walau iftada, tidak akan bisa. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini kunci sukses. Ketika kita diberikan kesempatan hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga. Iman ini harus kita jaga sampai mati. Istiqomah. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama. Ya. Kunci sukses itu cuma 4 saja. Ya, ini yang pertama. Ya, ayat di dalam Al-Baqarah ayat nomor berapa ini? Nomor 3. Pegangin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, selain kita beriman, enggak kemudian selesai, enggak. Ada syaratnya lagi, ada lanjutannya lagi. Ya.
Kenapa kok di sini disebutkan iman bil ghaib? Karena memang iman itu ghaib. Ya, rukun iman ada 6, semuanya ghaib. Semuanya belum kita lihat. Iman kepada Allah, siapa yang bisa melihat Allah sekarang? Tidak ada. Ya, karena itu keimanan kita percaya. Dengan malaikat, siapa yang bisa melihat malaikat? Tidak ada. Semuanya ghaib. Ya. Iman kepada takdir, siapa yang tahu takdir? Ya. Kapan kita mati? Tidak ada yang tahu. Ya, besok yang terjadi saya tidak tahu. Mungkin kita bisa berencana, tapi yang kemudian mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman saja tidak cukup. Ya, tapi harus terpenuhi beberapa kriteria yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuqimunas shalah." Lihat. Wa yuqimunas shalah. Jadi kunci sukses yang kedua adalah beramal soleh. Kadang ada orang yang cuma beriman tapi tidak mau beramal soleh. Jadinya orang apa ini? Nampaknya iman, tapi hakikatnya dia tidak beriman. Cuma nampaknya saja. Tidak mau dia beramal soleh. Orang apa ini? Munafik. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka tempatnya di neraka itu paling keraknya, paling dasarnya neraka. Buruk. Mereka menampakkan imanan, kalau di hadapan orang-orang yang beriman mereka iman, tapi hatinya kafir. Tidak mau. Tapi kemudian ketika kembali kepada kaumnya tidak mau. Beramal soleh tidak mau. Hakikatnya memang bukan orang yang beriman. Ini lebih buruk. Ya. Ini yang kedua. Jadi setelah kita mengaku bahwasanya kita ini beriman, harus beramal soleh. Dan ini diwakili di antara amal soleh terbesar adalah sholat. Karena sholat imaduddin, tiangnya agama. Al-ahdu bainana, ya, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Batas antara kita dengan kekufuran adalah dengan sholat. Barang siapa yang sudah meninggalkan sholat, berani meninggalkan sholat, maka dia terancam keluar daripada agama Islam, kufur. Ya, maka ini sholat tidak main-main. Maka kita betul-betul harus jaga. Dan sholat ini kita ketahui tidak ada satupun keringanan di dalam sholat untuk kita meninggalkan sholat. Tidak ada satupun. Kita sakit wajib sholat nggak? Sakit nggak bisa jalan wajib sholat tetap. Keringanan itu hanya sekedar untuk menjamak dan mengkosor saja. Untuk meninggalkan sholat tidak ada sama sekali. Walaupun kita dalam keadaan sakit. Kecuali kita koma ya. Kecuali kita koma memang tidak bisa sholat. Kalau koma kan tidak sadarkan diri. Tapi kalau selama kita sadar, tetap wajib sholat. Walaupun dengan isyarat. Saking besarnya syariat sholat ini. Yang sekarang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Na'udzubillah. Berani mereka meninggalkan sholat. Ya. Bahkan di sebagian tempat, ya, masjid-masjid kaum muslimin tidak ada sholat. Sholatnya hanya maghrib dan isya. Ya. Kalau zuhur, asar tidak ada sholat. Mereka sibuk kerja. Ya. Bahkan kita saksikan ya di Jabodetabek sana. Kita pernah hidup di sana. Jam 3 pagi itu sudah orang sibuk di kereta, di stasiun kereta api. Ketika waktunya subuh, tidak ada orang yang sholat. Ya, sibuk berangkat kerja. Padahal mereka meminta rizki, bekerja untuk mencari rizki. Akan tetapi mereka meninggalkan yang maha pemberi rizki. Meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masuk di akal. Oleh karenanya setelah kita beriman harus ada realisasinya. Ya, iman kan letaknya di hati. Harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan sebesar-besar amal soleh adalah sholat. Ya, makanya para ulama itu sangat keras ya. Orang yang meninggalkan sholat, bahkan sebagian para ulama itu pendapat ini sudah kafir. Walaupun tetap dirinci. Ya, kita berpendapat dirinci dulu. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ini dirinci tidak sampai kafir. Tapi dosa besar. Ya, bahkan dosanya lebih besar daripada orang yang berzina loh. Orang meninggalkan sholat ini. Makanya tidak bisa kita main-main. Ya, makanya ketika kita punya alhamdulillah keluarga yang rutin mendawamkan sholat, menjaga sholatnya, ini kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita punya keluarga kok sholat malas-malasan, ini musibah. Maka kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita punya keluarga diberikan
kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa menjaga sholat. Karena ketika kita punya anak dan anak kita malas-malasan, ini musibah. Musibah dalam urusan dunia itu ringan. Tapi kalau musibah dalam urusan din, ini bahaya. Oleh karenanya doa yang harus senantiasa kita baca, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah ini pada agama kami. Karena kalau musibah dalam urusan agama, urusannya akhirat. Kalau sudah urusan akhirat ini berat. Kalau urusan dunia ringan saja. Kita tinggal tunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal sabar saja. Walaupun tetap kita berusaha untuk menyelesaikan ujian-ujian di dunia ini. Tapi dari semua ujian dunia ini itu termasuk masih ringan. Jadi kunci sukses yang kedua apa itu? Beramal soleh. Yang pertama adalah beriman. Ini kuncinya, Pak. Kalau kita beramal soleh tapi tidak punya iman, sama saja. Seperti pada zaman dahulu, Hatim At-Tai itu orang yang dermawan, orang Quraisy yang dermawan. Jadi orang Quraisy itu terkenal dermawan. Jadi syariat haji itu kan sudah ada. Sebelum adanya Islam mereka sudah ada syariat haji. Itu diantara kebiasaan orang-orang Arab, itu mereka punya kebiasaan dermawan, senantiasa memberikan makan dan minum jamaah haji. Itu zaman dulu, zaman Zahiliyah itu mereka sudah begitu, adatnya sudah begitu. Rebutan mereka untuk menjamu, ngasih makan, ngasih minum. Karena itu adalah amalan yang mulia bagi mereka. Sampai sekarang pun orang-orang Arab itu terkenal dermawan. Dan itu adalah adat kebiasaan yang sangat bagus dan itu dilestarikan di dalam Islam. Makanya adat itu jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, Islam menjunjung tinggi. Tapi jika bertentangan ya sudah, dikembalikan kepada syariat dan kalau bisa tidak melanggar syariat. Taib. Kemudian Hatim At-Tai itu dermawan luar biasa, sedekahnya itu banyak. Tapi dia tidak punya iman. Maka tidak ada gunanya sedekah banyak, beramal soleh itu, tapi tidak punya iman tidak ada gunanya. Kemudian di antara syarat yang ketiga, kriteria yang ketiga agar kita bisa sukses, yaitu jangan berbuat zalim. Ini kriteria yang ketiga atau kiat yang ketiga agar kita bisa sukses dunia dan akhirat. Yang pertama, zalim ada dua. Zalim kepada Allah, dan ini yang sebesar-besar kezaliman yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah mengaku beriman, kita sudah sholat, tapi masih kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa batal Islam kita. Makanya ini belajar tauhid ini penting. Bagaimana kita menyembah hanya Allah saja. Tidak boleh kita menyembah yang lain. Satu-satunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya dosa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang yang menyekutukan Allah, maka diharamkan baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, berkeyakinan bahwasanya ada yang bisa mengatur kehidupan dia, ada yang sesembahan yang bisa disembah selain daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka, wa malidz zalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang musyrik, tidak ada penolong bagi mereka. Ini kedzaliman yang pertama. Kemudian kedzaliman yang kedua, dan ini juga kriteria yang keempat. Insya Allah kalau kita sudah jaga yang empat ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah tinggal menunggu kematian saja. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid dan dengan membawa amal-amal saleh dan kita berharap bisa istiqomah dan kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Yang keempat ini apa? Hablum minallah kita jaga. Yang keempat ini yang kedua dan ketiga itu hablum minallahnya kita jaga. Jangan tidak ibadah, kita harus beriman, kemudian jangan syirik. Nah, yang terakhir ini hablum minannasnya dijaga. Oleh karenanya di dalam surat Al-Baqarah lanjutannya apa? Setelah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun.
Dan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rizki untuk kalian, maka infakkanlah. Ya. Maka harus kita betul-betul menguji keimanan. Infak, sedekah itu menguji keimanan kita. Mungkin kalau kita sedekah cuma 1.000, 2.000 mungkin enggak. Tapi kalau kita dititipkan, ya karena sedekah itu ada dua. Sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib diantaranya seperti zakat mal. Orang kalau punya penghasilan 10 miliar, itu dikeluarkan 2,5%. Berapa itu? Berapa kira-kira? 10 miliar punya dia penghasilan, pokoknya hitungannya 10 miliar. Harus dikeluarkan setiap tahun 2,5%. Berapa itu? 250 juta. Itu kadang orang berat. Ya atau tidak? Kalau kita punya uang 100 juta, yang dikeluarkan cuma berapa? 2,5 juta. Itu kan ringan. 2,5 juta sudah. Gak apa-apa. Itu masih ringan. Makanya mumpung kita masih miskin, perbanyak sedekah. Kalau sudah banyak uang kita, itu kadang kita berat untuk mengeluarkan sedekah itu. Ya, bayangkan itu. Kalau kita punya uang 100.000, cuma 100.000, enggak ada lagi. Kita bisa sedekah 50% loh. Ya atau tidak? Mudah nggak sedekah 50% kalau kita punya uang hanya 100.000? Berapa kita keluarkan? 50.000 saja. Ya walaupun berat itu, kita nggak punya lagi 50.000 ini untuk hidup gimana? Ya, mungkin agak berat. Tapi kalau kita sudah punya uang 10 juta atau mungkin 100 juta, kita mau sedekah 50%, ini sudah berat. Berapa sedekahnya kalau 50%? 50 juta, berat. Nyarinya susah. Saya sedekahkan pula 50 juta. Iya. Mau buat ibadah, ya, ibadah haji misalnya yang mengeluarkan harta yang banyak atau umroh, agak berat juga. Makanya ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sedekah ini menguji keimanan kita. Ya. Oleh karenanya kita itu tidak boleh pelit. Makanya Islam itu membenci orang pelit. Ya. Makanya Islam itu memberantas jiwa-jiwa yang pelit. Al-bukhl. Ya. Oleh karena kita disuruh berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, berikanlah aku ini jauh dari sifat bakhil. Ya, kita harus dermawan. Apa yang kita punya, kita infakkan di jalan Allah. Karena ini adalah bekal kita. Ya, di kajian dan tadi malam itu kan sudah kita sampaikan. Apapun yang kita lakukan untuk agama Allah, kembalinya kemana? Ke diri kita sendiri. Kita sendiri yang akan merasakan. Ya, man amila salihan fali nafsi, kata Allah. Barang siapa yang beramal soleh untuk dirinya, wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, ya kembali lagi keburukan itu untuk dirinya. Tidak sekalipun Allah butuh sama amal soleh kita, enggak. Makanya, ya, ciri yang keempat atau kriteria yang keempat agar kita bisa sukses, kita senantiasa memiliki sifat yang dermawan. Kalau kita sudah punya 4 ini, dalam kehidupan kita, kita akan hidup dengan keadaan tenang. Kita beriman kepada Allah, kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah, kita sholat. Ya, ini adalah sebagian dari kewajiban. Tentunya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, bukan hanya sholat. Kita puasa ya puasa. Ya, intinya adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba yang taat. Ya, kemudian jangan berbuat zalim. Ya, kemudian yang ketiga jangan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebesar-besar kezaliman adalah berbuat syirik, dan kemudian kezaliman yang berikutnya adalah di bawah itu, yaitu kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat maksiat, jangan lihat dari kemaksiatannya kecil atau tidak. Karena kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Ketika kita sampaikan ini dosa kecil, kemudian kita lakukan, kenapa kamu berbuat maksiat? Enggak apa-apa, ini dosa kecil. Tapi jangan pernah melihat dari sisi itu. Lihat kepada siapa kita bermaksiat. Kepada zat yang menciptakan kita. Sehingga ketika kita mau bermaksiat, akan melakukan maksiat, kita ingat. Kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa memberikan semuanya, segala-galanya untuk kita. Memberikan semua nikmat untuk kita. Ya, kita bisa nafas sekarang ini. Kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita masih diberikan kesehatan. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau seandainya dihitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita,
Tidak akan mungkin bisa. Dari mulai bangun tidur kita sudah bisa bernafas. Kalau sekarang kita ke rumah sakit, berapa itu oksigen yang harus kita bayar? Menikmat melihat. Kalau kita tidak punya mata, atau kalau kita tidak bisa melihat, berapa kita harus operasi, berapa biaya yang harus kita keluarkan. Mendengar begitu juga, berjalan. Ya, nikmat bisa makan enak. Ya, kadang ada orang yang tidak bisa makan karena sakit. Ya, diberikan kita kepekaan untuk bisa merasakan makanan yang nikmat. Ya, karena kalau sudah sakit, senikmat apapun makanan, tidak mau. Ya, oleh karenanya itu adalah kriteria yang ketiga, jangan berbuat zalim. Ya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Di antaranya adalah mengeluarkan ya sedikit harta yang kita miliki, apa yang Allah titipkan kepada kita, karena semua harta kita itu titipan saja. Ya, kita berikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Kita membantu orang lain. Ya. Dan juga jangan berbuat zalim sama manusia. Karena kedzaliman ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu gelap nanti pada hari kiamat. Jangan sampai kita punya tanggungan sama orang. Ya. Makanya kalau kita punya salah, segera minta maaf. Di dunia. Sebelum nanti kita akan ditagih dan kebaikan-kebaikan yang kita miliki diambil sama dia. Sudahlah kita ini kebaikannya sedikit, ya. Kemudian nanti kita punya dosa mencela orang, dosa menggibahi orang, dosa menghina orang, diambil semua kebaikan kita. Yang ada adalah minus. Kalau minus, dosa kita, dosa dia ditimpakan kepada kita dan kita semakin banyak menanggung dosa dan kita dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyatubillah. Ya. Jadi jangan pernah zalim kepada Allah, hablum minallahnya kita jaga, jangan pernah zalim kepada manusia. Kalaupun kita berbuat zalim, maka segera minta maaf. Karena kekhilafan kita ya sebagai manusia biasa tentunya ada, ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap pemaaf dan sikap pemberani yaitu sifat minta maaf ini dibutuhkan. Ya, karena tidak selamanya kita ini benar, ya atau tidak? Kita pasti punya salah. Siapa di sini yang tidak punya salah? Pasti kita semua punya salah. Makanya di antara kiat muda kalau kita punya salah sudah rujuk. Ya, dan ini memang butuh menata hati ya. Butuh kesatria, sifat kesatria untuk datang minta maaf. Apalagi kalau kita sudah jadi orang besar, jadi pemimpin, jadi orang yang penting, orang yang tinggi jabatannya, orang yang memiliki kedudukan di mata masyarakat, untuk minta maaf itu sulit sekali. Dan itu ada ujiannya. Makanya mumpung kita belum jadi apa-apa sudah punya salah minta maaf, punya salah minta maaf. Iya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara kiat sukses dunia akhirat kalau kita pegang 4 kriteria ini atau 4 kiat ini, ya, dan kita bisa istiqomah ya di dalam mengamalkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita khitam ya atau penutup di kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah ya, karena orang akan dimatikan, dicabut nyawanya atas kebiasaannya. Dia biasa beramal soleh, biasa berbuat taat, maka dia akan dimatikan dalam keadaan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika, ya wahai jiwa-jiwa yang tenang, maka kembalilah kalian kepada Rabbmu, ya, dan surga akan menanti kita semuanya. Barakallahu fikum. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Jadi kita harus pegang ini 4 ini sehingga kehidupan kita bermakna, kehidupan kita berbahagia. Jangan sampai kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dengan membawa dosa-dosa yang banyak, segala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga sampai kita berurusan dengan sesama manusia. Sebelum kita wafat, kita selesaikan semuanya urusan-urusan dengan manusia sehingga kita tidak membawa dosa yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakumullah khairan kepada pengurus dari Masjid Raya, semoga diberikan keberkahan, semoga masjid ini cepat selesai, ya, diberikan keberkahan dan menjadi titik cahaya ya di Kota Sorong ini tentunya di dalam memberikan pencerahan ya untuk kaum muslimin
ya yang ada di Sorong menjadi pusat dakwah ya dan pusat kebaikan, sehingga semua pengurus dan para pemerintahannya diberikan pahala jariah yang besar yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.